tata laksananya nih ya. Tata laksananya itu ada medikamentosa sama non medikamentosa. Nanti kalau ada yang mau bilang lagi bilang aja ya. Di sini medikamentosanya itu bisa kausatif, itu bisa diberikan secara topikal ataupun sistemik. Nah, kausatifnya ini ada golongan azol, alilamin sama benzoatispan. Terus untuk sistemiknya sama juga ada golongan azol sama golongan alilamin. Nah, untuk simptomatiknya biasanya gunakan obat-obat yang untuk mengurangi gatal. Contohnya kayak CTM, cetirizine. Itu bisa digunakan untuk mengurangi rasa gatal. Lalu untuk non-medikamentosanya, kita harus edukasi nih ke pasien. Penyakitnya pasien harus tahu bahwa penyakitnya ini disebabkan oleh jamur. Terus kita juga harus edukasi bagaimana cara penularannya, penularan direct ataupun indirect kontak. Pengobatannya bagaimana, penggunaannya terutama yang topikal itu biasanya digunakan dua kali pagi dan sore setelah mandi pokoknya. Terus ada higienitas. Nah, kalau higienitas ini kan sebagai faktor resiko dari tinea corporis ataupun dermatofitosis. Jadi kalian harus jelasin juga apakah pasiennya ini faktor resikonya adalah higienitas atau bukan. Terus ini adalah golongan-golongan obat dari kausatifnya, ada golongan azol, alilamin, benzilamin nanti untuk topikalnya. Yang sistemiknya ada golongan azol sama alilamin, dan lainnya adalah disulfovin. Nah, drug of choice-nya atau ini pertama dari tinea corporis, kalian harus menggunakan golongan azol, baik topikal ataupun sistemiknya. Bebas menggunakan yang cotrimoxazole, miconazole, ketoconazole, ataupun yang sistemiknya bisa fluconazole ataupun itraconazole. Nah, tapi kalian kalau misalnya mau pakai sistemik yang azol, kalian harus tahu dulu apakah pasiennya punya gangguan fungsi hepar atau enggak. Contohnya kalian bisa tanya apakah pasiennya ini dulu pernah sakit kuning atau enggak, seperti itu, atau sakit perut kanan atas. Nah, kenapa? Karena fluconazole ataupun itraconazole ini dia kontraindikasi dengan pasien yang memiliki fungsi hepar yang rendah, dikarenakan dia itu metabolismenya di hepar. Sehingga kalau kalian kasih itraconazole ataupun fluconazole pada pasien dengan gangguan hepar, ya itu akan memperberat kerja hepar pasien tersebut, makin buruk nanti heparnya. Ada yang mau ditanyain lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi untuk yang sistem itu kan kita pastiin dulu dia nggak ada gangguan hepar. Selain itu pertimbangan kita pakai sistem itu apa lagi? Oke, jadi kita buat tentuin dia pakai topikal aja ataupun topikal dan sistemik itu sebenarnya nggak ada batasan ukuran harus berapa, misal kayak 30 cm diameternya atau 6 kali 6 gitu tuh nggak ada sebenarnya. Tapi biasanya dikatakan beberapa jurnal bahwa penggunaan obat sistemik pada pasien dengan dermatofitosis itu ketika sudah melibatkan regio dan dia sudah multiple lesinya. Jadi ketika udah multiple dan melibatkan regio, kita harus menggunakan obat sistemik. Kenapa? Karena ketika sudah melibatkan regio dan multiple, kalau kita pakai topikal aja mau habis berapa jar gitu, mau habis berapa botol topikal yang kita kasih ke pasien, jadi nggak efektif juga. Makanya kita perlu pengobatan secara sistemik gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Izin Kak, apakah boleh sedikit dibahas tadi yang mengenai dengan perbedaan itu Kak, yang ada mikro tadi agak sedikit yang atas ya? jelas ya, betul Kak. Yang awal. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat Kak. Ini ya. Nah, ini ya, betul, ini kan kalau oke. Kedengaran kan suara saya? Sudah jelas Kak sekarang. Oke. Nah, ini itu kan etiologinya ada Microsporum, Epidermophyton, sama Trichophyton ya. Nah, secara pemeriksaan mikroskopik atau pemeriksaan nanti KOH, itu kalian akan menemukan morfologi, yang kalian lihat adalah morfologi dari jamur-jamurnya. Kayak misalnya Macroconidia, ada Microconidia, dan hifa yang panjang. 3 morfologi itu yang akan kalian lihat. Nah, di sini bedanya kalau Microsporum morfologinya itu dari Macroconidianya, dia itu gambarnya kayak daun, ujung-ujungnya tuh lancip. Itu untuk Microsporum.
Kalau epidermopiton itu gambaran makrokonidianya adalah club shape ataupun gambaran kayak jempol. Terus kalau trichopiton gambarannya itu adalah gambaran kayak pencil shape. Jadi panjang. Itu secara makrokonidianya. Kalau mikrokonidianya kalau mikrosporum itu gambarannya itu dia soliter satu-satu. Sedangkan kalau epidermopiton dan trichopiton, gambaran mikrokonidianya itu cluster. Makanya nanti pada makrokonidianya dia juga akan cluster, bergerombol. Karena mikrokonidia itu nanti akan berkembang menjadi makrokonidia. Jadinya gambaran makrokonidianya mengikuti gambaran mikrokonidia yang cluster. Itu untuk epidermopiton sama trichopiton. Terus kalau hifanya, hifa panjangnya, kalau mikrosporum, hifa panjangnya itu lurus, maksudnya tidak bercabang. Sedangkan kalau epidermopiton dan trichopiton itu hifanya itu bercabang. Contohnya kayak gini. Mikrosporum itu makrokonidianya itu lancip, ujung-ujungnya tuh kayak bentuk daun. Hifanya panjang, mikrokonidianya dia soliter. Kalau trichopiton, makrokonidianya dia bentuknya pencil shape. Terus hifanya itu bercabang. Mikrokonidianya itu cluster, bergerombol kayak gini nih. Sedangkan kalau mikrosporum kan dia sendiri-sendiri. Itu sih. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyain lagi dulu? Atau kurang jelas? Dari perbedaan gimana cara bedain etiologinya? Sudah jelas Kak, mungkin mau bertanya tadi untuk nama yang ada blue-blue-nya itu boleh diulang nggak ya Kak? Tadi agak mendem suaranya. Jadi ini itu ini kan kalian lihat kan dari gambar ini itu warnanya biru kan. Nah, ini itu menggunakan pemeriksaan namanya pemeriksaan LPCB. LPCB itu adalah singkatan dari lactophenone cotton blue. Lactophenone cotton blue itu pewarnaan yang khas dikhususkan untuk jamur. Contoh kayak misalnya pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu khas untuk bakteri. Pewarnaan BTA itu khas untuk bakteri-bakteri yang tahan asam gitu. Jadi LPCB ini adalah dikhususkan untuk pewarnaan jamur gitu. Terima kasih Kak penjelasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Misi Kak, saya izin bertanya. Boleh. Tadi kan di faktor resiko itu salah satunya ada komorbid yaitu diabetes ya Kak. Nah itu hubungannya ke tinea corporis ini apakah karena nanti lukanya jadi sulit menyembuh atau apa ya Kak hubungannya? Jadi gini, sebenarnya kita harus tahu dia itu ada penyakit DM atau enggak karena pada pasien DM itu sering dikaitkan dengan mudahnya terinfeksi tinea, bukan tinea aja, maksudnya terinfeksi jamur. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena pada pasien DM itu kan kita tahu DM itu glukosa darahnya kan tinggi kan. Sedangkan makanan dari jamur itu gula kan. Nah, pasien dengan DM itu bisa sebagai media perkembangan atau pertumbuhan jamur apapun ya. Nah, kenapa kita harus tahu apakah pasien ini punya DM atau enggak, supaya kita bisa bedain apakah ini pasien itu dengan tinea aja, dengan manifestasi seperti tinea, ataukah pasien ini sebenarnya memiliki infeksi jamur secara sistemik gitu. Karena pasien dengan DM itu kan merupakan kondisi oportunistik untuk bisa terinfeksi jamur kan. Nah, makanya kita harus tanya juga nih, ada nggak DM supaya kita tahu, kalau misalnya ada ya kemungkinan, kalau misalnya pun ada dan dia ada terjadi sistemik, itu nggak mungkin karena tinea. Karena apa? Secara definisi, dermatofitosis kan tadi menyerangnya cuma zat tanduk kan. Kalau dia ada sistemik, kemungkinan ada infeksi jamur lainnya, kayak misalnya kandidiasis, itu paling mungkin. Makanya kita harus tahu dulu dia ada penyakit oportunistiknya atau enggak, atau komorbidnya atau enggak. Karena itu nanti juga akan berkaitan dengan diagnosis banding kita, diagnosis kita, sama tata laksananya kita tuh harus apa aja. Kalau misalnya dia ada DM, dan dia ada gejala sistemik, dan dia ada manifestasi tinea, itu nggak mungkin tinea doang. Berarti kita bisa kasih obat tinea sama obat
sistemik baik untuk jamurnya atau infeksi sistemik lainnya. Gitu sih. Ya, baik Kak, mungkin izin tanya juga, berarti selain untuk yang tadi infeksi sistemik itu, apakah pada pasien yang dengan komorbid DM ini juga mempengaruhi kesembuhan dari lesinya atau enggak ya Kak? Oke, gini otomatis akan mempengaruhi kesembuhan dari lesinya. Karena kalian tahu kalau misalnya pasien DM ada luka, itu juga akan ada lukanya akan susah untuk sembuh. Apalagi kalau misalnya pasien dengan tinea, pasien ada DM dengan tinea, terus pasien yang garuk ada eksoriasi, ada infeksi sekunder, otomatis lukanya akan semakin susah. Karena kenapa? Pasien dengan DM vaskularisasi ke perifernya itu lebih sulit atau susah, karena pada pasien dengan DM kan darahnya itu lebih kental dan dia itu bisa menyebabkan obstruksi pada pembuluh darah kan, sehingga vaskularisasi ke tempat yang terkena lesinya ataupun lukanya tersebut akan lebih susah untuk mengalami proses penyembuhan gitu sih. Baik Kak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kak, izin bertanya. Boleh. Izin bertanya, tadi kan di etiologi disebabkan oleh 3 spesies ya Kak, ada Microsporum, Epidermofiton, sama Trichofiton. Nah, dalam satu pasien itu bisa nggak Kak kemungkinan terinfeksi oleh ketiganya Kak? Bisa aja. Untuk tata laksananya juga sama Kak, berarti? Tata laksanaan juga sama. Karena drug of choice dari dermatofitosis adalah golongan azol. Jadi pasti azol yang dikasih. Walaupun tiga-tiganya dalam satu waktu menyebabkan infeksi tinea, itu akan sama, pasti obatnya golongan azol. Terima kasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sih Kak, Ya. boleh minta tolong jelasin ulang di bagian mikosis nggak ya Kak? Oke. Mikosis ya. Jadi ini kan termasuk dermatomikosis atau infeksi jamur. Infeksi jamur itu ada yang superficial, ada yang subcutaneous, ada yang systemic primary, ada yang systemic opportunistic. Nah, yang superficial ini biasanya cuma menyerang zat tanduk. Nah, tapi ini superficial ini dibedain jadi 2 sebenarnya. Dermatofitosis sama non-dermatofitosis. Kalau dermatofitosis itu disebabin sama jamur dermatofita. Jamur dermatofita yang tadi yang 3, Epidermofiton, Trichofiton, sama Microsporum. Sedangkan kalau yang non-dermatofitosis itu disebabin sama selain 3 jamur tersebut. Contohnya apa? Kayak Pityriasis versicolor tuh disebabin sama Malassezia furfur. Walaupun nama lainnya Pityriasis versicolor adalah Tinea versicolor, tapi dia disebabin sama Malassezia furfur. Terus yang subcutaneous itu ya berarti menginfeksi bagian subkutan. Contohnya adalah Candida, yang paling sering adalah Candida. Terus systemic primary sama systemic opportunistic. Systemic primary itu yang paling sering adalah histoplasmosis. Histoplasmosis paling sering kalau terjadi di kulit. Kalau yang opportunistic itu disebabkan karena pasien itu memiliki komorbid kayak misalnya imunodefisiensi, terus kayak misalnya DM. Makanya pada anamnesis itu kita harus tanya apakah pasiennya ini ada komorbid kayak imunodefisiensi atau enggak, penggunaan kortikosteroid jangka panjang atau enggak, penggunaan antibiotik atau enggak, karena itu bisa menjadi faktor risiko sistemik oportunistik juga. Dan yang paling sering itu adalah Candida aspergillosis sama Cryptococcus. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Terima kasih Kak. Izin bertanya lagi Kak. Tinea corporis ini apakah dia bisa untuk komplikasinya apa aja Kak? Komplikasi apa? Tinea corporis, jadi sebenarnya Tinea corporis ini komplikasi sistemiknya itu sebenarnya nggak ada untuk sistemiknya ya. Tapi kalau misalnya komplikasi
pasca tinea itu ada kayak misalnya HPI. HPI itu adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi. Makanya pada pasien dengan tinea ataupun dengan infeksi kulit lainnya sebenarnya HPI itu sering terjadi. Jadi kulitnya itu lebih gelap daripada sebelumnya atau sekitarnya. Makanya kan kalau misalnya pengobatan kulit itu kita harus kasih tahu tuh ini lesinya akan jadi lebih hitam ataupun lebih putih, lebih pudar warnanya daripada kulit sebelumnya. Terus bisa juga infeksi sekunder, tapi infeksi sekunder ini bukan direct complication. Maksudnya jadi infeksi sekunder ini merupakan komplikasi yang disebabkan karena garukan pasien. Karena pasien yang ngegaruk, akhirnya dia terjadi eksoriasi, erosi, terbentuk kusta, akhirnya ada pusnya, dan itu menjadi komplikasi sebagai akibat dari proses garukannya dia, bukan komplikasi dari komplikasi secara langsung dari tineanya sih. Gitu kalau dari yang saya tahu. Oh, ada lagi apa? Yang tadi Kak ada hiperpigmentasi pasca inflamasi sama infeksi sekunder. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Maaf Apa? Kak, mungkin izin bertanya sedikit. Mungkin kalau untuk pemeriksaan untuk tinea corporis ini apakah ada pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium juga, dan biasanya kalau ada itu kita harus hafal apa aja Kak untuk nilai normalnya? Terima kasih Kak. Sebenarnya nih ya, sebenarnya pada pasien dengan tinea corporis ataupun yang lainnya, tinea yang lainnya, pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah itu sebetulnya nggak diperlukan. Kenapa? Karena penyakit ini juga tidak melibatkan sistemik, sehingga kalau kalian mau periksa darah pun pasti darahnya normal-normal aja. Kecuali sudah terjadi komplikasi infeksi sekunder, otomatis dia akan terjadi peningkatan leukosit, dia akan terjadi peningkatan neutrofil, akan terjadi peningkatan batang segmen gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak terjadi infeksi sekunder, dia pasti semuanya akan dalam batas normal. Karena pasien ini, karena tinea corporis itu bukan merupakan penyakit sistemik. Jadi kalau kalian cek darah pun pasti juga akan normal. Itu sih. Baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin beberapanya itu seperti yang pemeriksaan limfosit dan sebagainya, kalau misalnya ada kelainan berarti sudah ada komplikasi ke infeksi sekunder itu ya tadi Dok. Jadi gini, kalau kalian biar gampang ngapalinnya, kan hitung jenis itu ada batang, basofil, eosinofil, batang segmen, limfosit sama monosit kan, BEP SLM. BEP SLM. Basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit kan. Nah, dari BEP SLM ini dibagi nih. Like to the shift to the left, shift to the right. Shift to the left itu yang BEP kan, BEB, ini shift to the left, SLM ini shift to the right. Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan batang dan segmen atau neutrofil, itu pasti infeksinya infeksi sekunder. Infeksinya infeksi bakteri. Tapi kalau L sama M itu pastinya infeksi virus. Kalau E itu kemungkinan infeksi parasit ataupun infeksi karena alergi kalau meningkat. Itu biar gampang ini. Maaf Kak, izin ulang sedikit Kak. Berarti kan kalau untuk SLM ya Kak, SLM itu virus. Itu terjadinya peningkatan atau penurunan ya Kak biasanya? Ini, kalau virus tuh LM, limfosit monosit yang meningkat. Kalau BS, batang segmen atau neutrofil itu bakteri. Terus kalau eosinofil itu parasit atau alergi. Paling gampang spesifiknya. Baik, terima kasih Kak. Kalau kadang-kadang mengalami penurunan itu biasanya karena apa ya Kak? Kalau ada LM dan sebagainya penurunan. Biasanya kalau ada penurunan
kalau ada penurunan dari LM, limfosit ataupun monosit itu biasanya disebabkan karena supresi sumsum tulang yang karena toksin dari suatu bakteri, kayak misalnya contohnya aja, bakteri itu nggak selalu terjadi neutrofili ataupun kadar batang atau segmennya itu meningkat. Contoh pada infeksi tifoid itu dia terjadinya leukositopenia sama limfositopenia. Kenapa? Karena pada infeksi tifoid, maksudnya infeksi tifoid itu, tifoid punya namanya toksin bone marrow suppressan, sehingga dia akan produksi limfosit sama leukositnya lebih dikit, makanya dia bisa leukopenia sama limfositopenia. Itu tergantung dari bone marrow-nya apakah dia tersupres atau tidak sih sebenarnya. Baik, mungkin kalau boleh disimpulkan, rata-rata itu kalau ada kelainan meningkat ya, kalau penurunan dalam keadaan tertentu aja ya Kak? Iya. Ya, baik, terima kasih banyak Kak penjelasannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke kasus? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita ke kasus. Biasa, saya baca dulu. Nanti kita analisis bareng. Pasiennya keluhan utamanya gatal pada kedua lipatan di bawah payudara. Sejak 2 bulan yang lalu, awalnya kemerahan, terus pasiennya menggaruk, timbul lecet. Terus habis itu gatalnya dirasakan hilang timbul setelah itu. Nah, setelah itu pasiennya ngerasain jadwalnya hilang timbul, terutama timbul pada saat berkeringnya sama udara panas. Pasiennya ngerasain keluhannya itu berkurang di saat dia menyeka dengan air hangat sama memakai bedak bayi. Dia sempat berobat ke puskesmas 3 minggu yang lalu, diberi amoxicillin sama chloramphenicol. Chloramphenicol ini steroid. Pasiennya ngerasa nggak ada perubahan, bahkan dia merasa kalau lesinya itu lebih luas. Lalu riwayat penyakit dahulu, hipertensi, DM, penyakit jantung, asma, alergi, dan penyakit lainnya itu disangkal. Pasiennya kerjanya sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya itu mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, dan menyapu ataupun kegiatan rumah tangga. Pasiennya menggunakan handuk secara bergantian dengan anggota keluarganya, menggunakan pakaian yang berulang, dan ternyata anak pasiennya memiliki keluhan yang serupa. Keadaan umumnya normal, status generalisnya ditemukan lesi di inflamame. Ini pada pemeriksaan fisiknya, status dermatologinya, lokasinya inflamame bilateral, distribusinya multiple regional, bentuk lesinya tidak teratur tapi lesi aktif, batas lesinya berbatas tegas, ukuran plakat. Efloresensinya regio inferior mame bilateral, tampak makula hiperpigmentasi, bentuk tidak teratur, berbatas tegas dengan ukuran plakat disertai squamous dan lesi tapi aktif plus eksoriasi. Diagnosis bandingnya adalah DKA, kandidiasis, psoriasis. Pemeriksaan anjurannya adalah pewarnaan KOH 20%, woodland kultur. Diagnosis kerjanya adalah tinea corporis. Tata laksananya adalah itraconazole, cetirizine, ketoconazole. Ini non medikamentosanya. Prognosisnya adalah bonam, sanasionamnya di biat bonam. Pertanyaan pertama, bisa mengeluhkan keluhan gatal. Izin menjawab, Kak. Boleh. Karena ada infeksi dari jamurnya itu sendiri, Kak, yang tadi. Terus habis itu, setelah itu, kenapa emang kalau infeksi jamur pasti pasiennya selalu gatal? Kenapa? Ya gitu dulu deh. Kenapa kalau infeksi jamur pasiennya selalu gatal?
Ada yang tahu kenapa? Kan tadi dibilang kan ada infeksi jamur. Emang kenapa kalau infeksi jamur bisa gatal? Mungkin karena terjadi inflamasi lokal di kulit ya, Kak? Iya benar. Kenapa dia bisa gatal? Karena kenapa dia gatal di lipatan di bawah payudara? Karena di daerah situ terjadi infeksi oleh jamur yang menyebabkan inflamasi lokal. Nah, salah satu efek inflamasi lokal adalah ada gatal. Pasiennya ngerasain keluhan gatal dan kemerahan. Makanya juga awalnya pasien ngerasain keluhan kemerahan kan, disertai dengan gatal. Terus kenapa ini gatalnya bisa timbul pada saat berkeringat dan udara panas? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa gatalnya hilang timbul, terutama timbul pada saat berkeringat? Izin menjawab, Kak. Mungkin kalau misalnya yang Boleh. timbul saat berkeringat gatalnya itu karena lembab, Kak. Betul, karena pada saat berkeringat itu buat badan kita lebih lembab, udara panas juga jadi gampang berkeringat, akhirnya lembab kan. Terus kenapa pasiennya ngerasa kalau dia menyekat dengan air hangat dan memakai bedak bayi itu lebih berkurang katanya? Izin menjawab, Pak. Untuk hangatnya karena bisa menurunkan inflamasi dan pakai bedak bayinya untuk mengurangi gesekan pada baju. Tuh. Terus kenapa diberi amoxicillin sama chloramphenicol itu tidak ada perubahan atau bahkan dia lebih meluas lesinya? Ada yang tahu? Mungkin izin Kira-kira kenapa dikasih amoxicillin sama chloramphenicol lebih luas lesinya dan tidak ada perubahan? izin mencoba menjawab, Kak. Boleh. Kalau untuk kenapa diberikan krim chloramphenicol dan juga amoxicillin, mungkin karena dokternya awalnya memikirkan diagnosis banding dari penyakit ini, yaitu bisa disebabkan karena adanya alergi dan lain-lain. Dan kalau kenapa jadi makin parah, karena dengan diberikannya steroid ini bisa menyebabkan supresi pada sistem imun tubuh, sehingga juga tubuh diri dalam si asal jamur ini. Benar, kenapa klaim chloramphenicol bisa bikin lebih luas, karena dia steroid kan, dia tipenya imunosupresan. Jadi dia bisa bikin sistem imun kita tuh lemah, jadi gampang ini. Terus apa fungsinya kita tanya riwayat penyakit dahulu? Hipertensi, DM, jantung, asma, alergi.
mungkin Yang ini tahu, berhubungan dengan boleh. faktor predisposisinya juga. Kalau diabetes mellitus tadi karena dia bisa memperparah, contohnya karena diabetes mellitus itu memiliki darah yang manis, sehingga juga bisa dengan mudah dengan korporis ini. Kalau alergi gatal disebabkan oleh alergi. Kalau mungkin bisa ditambahkan juga untuk riwayat penyakit hati untuk saat memberikan indikasi diberikan azol. Oke. Terus kenapa kita perlu tahu pekerjaan pasien sih? Di sini kan pasiennya ART. Kenapa? Emang ada masalah apa ART sama tinea corporis? Izin menjawab, Kak. Yang karena dia ART, jadi dia merupakan sosial ekonominya rendah, Kak, faktor resiko. Selain itu Mungkin karena kalau latihan ART itu seperti yang tertulis di situ, kayak cuci pakaian, cuci piring, memasak dan menyapu itu ngebuat si ibunya ini jadi berkeringat ya Kak, dan kalau berkeringat kan kelembabannya juga tinggi, jadi faktor untuk terjadi tinea juga. Iya benar. Jadi kan kerjaan yang maksudnya nggak ada istirahatnya ya, kayak dia nyapu, habis nyapu dia ngepel, habis dia cuci piring, dan setiap kegiatannya kan dia menghasilkan keringat kan. Nah itu juga bisa sebagai faktor resiko pasien ini terkena tinea corporis. Apalagi di sini dibilang pasiennya itu menggunakan handuk yang bergantian sama keluarga dan menggunakan pakaian yang berulang. Artinya pasiennya itu sering pakai, pasiennya itu punya faktor resiko higienitas yang kurang kan, dari handuk yang bergantian aja itu sebenarnya kan udah nggak boleh kan, apalagi di sini anak pasiennya punya keluhan serupa. Nah kemungkinan pasien ini penularannya ya dari anaknya, karena anaknya sebenarnya udah kena, terus dia pakai handuk yang bersamaan, akhirnya pasiennya juga kena. Tuh, kalau menggunakan pakaian yang berulang, otomatis kan itu juga pakaian kotor. Kalau pakaian kotor kan juga bisa dilakukan. Jadi itu sebagai faktor resikonya pasien terkena tinea corporis. Terus keadaan umumnya kenapa normal? Izin menjawab, Pak. Boleh. Karena kalau untuk karena ya dari definisi aja tinea corporis itu adalah pada atau penyakit pada jaringan tanduk. Otomatis ya keadaan umumnya akan normal-normal aja, kecuali status lokalisnya pasti akan ditemukan lesi, karena dia tipenya adalah lokal inflamatori kan, menyebabkan lokal inflamatori. Ini pemeriksaan fisiknya. Nah, dari kalian lihat, ini yang paling muda ini adalah bekas eksoriasinya. Terus di sini ada lesi yang lebih merah, dan di tengah ini lesinya lebih tenang ataupun lebih hiperpigmentasi. Nah, yang merah ini yang disebut lesi sedang segmentasi pasca inflamasi. Terus ini juga kalian bisa lihat itu kalau ada putih-putih halus, itu namanya squama halus. Terus saya mau nanya, di sini kan ada eksoriasi nih, ada eksoriasi. Salah nggak puskesmas sebelumnya ngasih amoksisilin? Dengan keadaan pasien yang kayak gini. Ada yang tahu nggak? Salah atau tidak puskesmas sebelumnya kasih amoksisilin? Ada yang tahu?
Jawabannya enggak salah, karena di sini ada eksoriasi. Kemungkinan di sini tadinya sebelum dia datang ke puskesmas, sebelum dia datang itu udah ada infeksi sekunder, makanya puskesmas sebelumnya dia ngasih amoksisilin untuk ngobatin infeksi sekundernya. Makanya di sini eksoriasinya udah bagus. Terus ini fluoresensinya, dermatologisnya sama tadi udah. Diagnosis banding. Kenapa di sini saya diagnosis banding DKA, kandidiasis sama psoriasis? Gimana cara bedain dengan DKA, kandidiasis sama psoriasis? Yang tahu nggak? Gimana saya cara bedain untuk menyingkirkan diagnosis DKA, kandidiasis sama psoriasis? Yang tahu gimana cara bedainnya? Cara menyingkirkannya, Ding. Yang tahu nggak gimana cara menyingkirkannya? Izin menjawab, Kak. Boleh. Mungkin kalau DKA tuh dia ada riwayat terpapar oleh zat-zat tertentu yang dapat membuat seperti alergi pada kulit. Itu kalau salah mohon dikoreksi ya Kak. Sama kalau kandidiasis mungkin bisa dieksklusi dari gambaran mikroskopiknya ya Kak. Oke. DKA biasanya kalau DKA nih kira-kira kenapa saya bisa diagnosis dia dengan DKA sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih? Kenapa nih pada DKA tuh biasanya terjadi apa kok sampai saya akhirnya diagnosis banding dengan DKA? Yang tahu karena predileksinya. Kalau perempuan ini ya predileksi di sini biasanya didiagnosis bandingnya sama DKA. DKA alergi apa kira-kira yang di sini? Alergi latex kan? Alergi latex dari bahan dalemannya kan. Nah, gimana cara bedainnya? Kalau DKA itu biasanya secara anamnesis pasiennya ngerasain gatal yang panas, gatal nyeri gitu loh, perih. Sedangkan kalau ini pasien cuma ngerasain gatal doang. Kedua, dari pemeriksaan fisik, kalau DKA biasanya membentuk gambaran alergennya kan, jadi ini akan sampai belakang dan sampai ke pundaknya dia gambarannya. Sedangkan pasien ini itu nggak ada di belakangnya, dia cuma di bagian depan. Nah, kenapa dia tinea di sini? Karena daerah sini adalah daerah lipatan dan dia tertutup sama pakaian dalamnya kan, jadi lembab, berkeringat, lembab juga sebagai faktor resikonya. Kandidiasis kita bisa bedain, emang kandidiasis itu pasiennya juga ngerasain gatal, tapi biasanya kandidiasis itu pada pasien komorbid kayak misalnya DM imunodefisiensi karena dia termasuk sistemik oportunistik walaupun nggak selalu sistemik oportunistik. Saya ngediagnosis dia sebagai diagnosis banding karena juga predileksinya juga di bawah inflamame. Khasnya kalau kandidiasis itu dengan pemeriksaan fisik ditemukan lesi satelit. Lesi satelit itu kayak induk yang diikutin, anak ayam ngikutin induknya gitu. Nanti ada gambarnya. Terus kalau psoriasis itu juga tebal. Pemeriksaan fisiknya dia ada likenifikasi. Nah, likenifikasi atau penebalan. Kenapa? Ya tadi karena pertama proses keratinisasinya dia itu cepat. Tapi kenapa pada tinea corporis itu enggak? Padahal keratinisasi pada tinea ya karena
pada tinea corporis, tinea itu punya enzim tadi, enzim keratolitik protease, ada enzim keratinase sama enzim lipase, yang akhirnya enzim-enzim itu bisa ngedegradasi keratin. Makanya secara pemeriksaan fisik, itu ada gambaran lekenifikasi kalau pada tinea. Kalau pada psoriasis itu bisa ada. Terus psoriasis itu ada Koppner, fenomena Koppner itu karena mikrolesi, akhirnya dia nyebabin lesinya itu kayak meluas lekenifikasi, ada yang tebel, terus ada squamanya itu besar-besar biasanya kalau psoriasis. Squamanya besar, nggak halus, dan dia squamanya warna putih gitu, putih abu-abu. Terus psoriasis itu juga biasanya pasiennya itu ngeluhin kalau kulitnya itu bersisik, terus gatel, ataupun kayak kalau psoriasisnya di kepala itu kayak ketombe gitu. Nah, diagnosis bandingnya itu ini. Yang kiri ini adalah gambaran psoriasis. Kalian bisa lihat kalau ini itu adalah ada penebalan kan kayak peninggian, sedangkan kalau pada pasien ini dia itu lesinya itu rata dengan kulitnya. Terus kalau misalnya psoriasis itu ada squama yang lebih tebal. Gitu. Nah, yang kanan ini adalah lesi satelit. Ini adalah induknya, ini adalah anak-anaknya kecil. Gitu. Terus pada pemeriksaan anjuran, kan gold standarnya adalah pemeriksaan KOH kan, karena dia paling cepat dan kita dengan KOH aja kita bisa lihat morfologinya. Nah, kenapa sih kita harus pakai KOH yang 20%? Apa bedanya KOH 10% sama 20%? Kapan kita pakai yang 10%, kapan kita pakai yang 20%? Ada yang tahu nggak? Kapan kita pakai yang 20%, kapan kita pakai 10%? Ada yang tahu? Kapan kita pakai 20, kapan kita pakai 10? Ada yang tahu nggak kenapa, kapan kita pakai KOH 20, kapan kita pakai 10? Oh. Jadi kita itu pakai 20 ketika dia itu predileksinya di kulit sama di kuku. Kalau 10 itu predileksinya ketika dia di rambut. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan anatominya dia. Kalau anatomi di kulit itu kan keratin, kulit sama kuku itu keratinnya itu tebal. Jadi kita harus pakai yang 20%. Terus kenapa yang di rambut 10? Karena keratin di rambut itu tipis. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus pakai pewarnaan KOH? Kenapa kita nggak pakai pewarnaan NaCl? Emang apa fungsinya KOH dan bedanya apa KOH dengan NaCl? Ada yang tahu nggak?
Yang tahu kenapa kita lebih milih KOH daripada NaCl? Karena KOH itu sifatnya keratolitik, makanya kita pakai pewarnaan KOH. Sedangkan kalau NaCl dia nggak punya efek keratolitik. Kan kita mau ngelihat jamurnya kan, kalau kita nggak lisisin dulu keratinnya, ya kita nggak akan lihat jamurnya. Tuh. Nah, terus diagnosis kerjanya tinea corporis. Kalau nanti ditanya diagnosis kerja, kenapa diagnosis kerjanya bisa itu, kalian harus jawab berdasarkan 3 komponen anamnesis, pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang yang akhirnya bisa terdiagnosis tinea corporis. Terus tata laksananya ini kan dikasih medikamentosa, itraconazole, cetirizine sama ketoconazole, ada topikal sama sistemik kan. Kenapa? Ya karena tadi dia pasien ini udah melibatkan regional sama multiple lesinya gitu. Terus prognosisnya semuanya bonam dan sanasionalnya dubia ad bonam. Kenapa dia bisa dubia ad bonam? Karena faktor resiko dari pasien ini cuma faktor resiko higienitas, jadi masih bisa dirubah. Jadi dubia ad bonam. Sudah, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain? Tentang tinea corporis? Maaf kan, saya mau bertanya tadi untuk medikamentosanya yang itu tadi kan ada melibatkan ada infeksi sekunder ya, saya takut salah dengar kan. Apa yang tuh? tata laksana terakhir kan baru dibahas medikamen. Itu Kenapa? tadi karena ada melibatkan infeksi sekunder atau apa ya kak, saya takut salah dengar. Oh enggak, kalau tadi tata laksana yang terakhir kan kita kasihnya itraconazole, krim ketoconazole sama cetirizine, yaitu untuk ngobatin tinenya aja, karena infeksi sekunder dengan gambaran eksfoliasi itu udah sembuh, itu lesinya udah tenang, jadi kita nggak perlu obatin lagi. Itu. Oh ya, baik, terima kasih kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyain? Atau sudah cukup jelas? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, saya akhirin pagi ini belajar tentang tinea corporis. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja lewat grup. Kalau misalnya ada yang belum paham juga. Oke, terima kasih. Saya izin dulu ya. Terima kasih, Terima kasih, Kak.